hendaknya kita yang sedang saat ini menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita senantiasa bersabar, menahan diri, menahan perbuatan agar jangan sampai melakukan ataupun mengucapkan suatu ucapan yang keji ataupun perbuatan yang tercela. Karena pada dasarnya orang yang sedang berpuasa itu adalah sedang melatih dirinya untuk senantiasa bersabar. Bersabar dari ucapannya ataupun bersabar dari perbuatannya, agar tidak melakukan sesuatu yang keji, agar tidak mengucapkan sesuatu yang tercela, yang dengannya seseorang bisa tersakiti, yang dengannya ucapan orang ketika mendengarkannya bisa tersinggung. Maka hendaknya kita yang sedang berpuasa menahan diri kita. Sekali lagi, menahan diri kita dari ucapan yang keji, menahan diri kita agar tidak melakukan sesuatu yang tercela. Jadi usahakan kita tahan, andaikan pun sudah ingin rasanya dikatakan, padahal itu adalah, kalau diucapkan adalah suatu ucapan yang keji, maka tahan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, berusaha. Ya, begitupun ya, sesuatu yang ingin sekali dilakukan padahal hal itu tercela, maka berusahalah untuk menahannya, berusaha sekuat mungkin untuk tidak melakukannya. Karena kalau sampai sesuatu itu kita ucapkan, maka ada orang yang tersakiti, atau ada orang yang tersinggung, atau ada orang yang tidak senang dengan sesuatu itu apabila kita keluarkan dari lisan kita, dari mulut kita. Begitupun juga ya, yang ingin kita lakukan, kalau kita lakukan ternyata ada orang-orang yang tersakiti, ada orang-orang yang terzolimi, maka hendaknya tahan. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita, menterbiah kita di dalam bulan suci Ramadan ini melalui ibadah puasa yang saat ini sedang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin sekali agar kita itu senantiasa menjadi hamba-hambanya yang selalu bersabar. Bersabar untuk tidak melakukan sesuatu yang tercela. Bersabar agar kita tidak mengucapkan ataupun melakukan sesuatu yang tercela. Maka daripada itu, ya, bagaimana hendaknya kita berucap? Maka berucaplah sesuatu yang baik. Maka katakanlah sesuatu yang bermanfaat. Katakanlah sesuatu yang tidak menyinggung ataupun menyakiti perasaan orang lain. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kul khairon, kata Rasulullah. Katakanlah khairan, yang baik. Jadi kalau sesuatu yang ingin kita ucapkan itu merupakan suatu kebaikan, maka ucapkan. Ya, kalau sesuatu yang kita ucapkan itu bisa bermanfaat, ya ucapkan. Baik itu baik ataupun bermanfaat untuk diri kita sendiri, ataupun juga baik atau bermanfaat untuk orang lain. Ya, begitupun perbuatan kita. Kalau sekiranya itu baik, sekiranya itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, maka lakukan. Ya, kalau kita tidak bisa mengucapkan ataupun melakukan yang baik atau yang bermanfaat, kata Rasulullah, ya, au liyasmut. Ya. Kalau kul khairon, untuk mengucapkan yang baik kita tidak bisa, maka Rasulullah menyebutkan au liyasmut, maka hendaklah engkau diam.
Ya, kalau engkau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Karena dengan engkau diam, maka engkau sudah menjadi orang yang baik. Baik karena tidak menyinggung perasaan orang lain. Baik karena tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang tidak suka, yang tidak senang. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membutuhkan, ya, bagi orang-orang yang di siang hari di bulan Ramadan tidak meninggalkan perbuatan ataupun perkataan yang keji. Jadi Allah tidak butuh kepada ibadah puasa kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita kalau kita di dalam bulan suci Ramadan seperti ini masih mengatakan atau melakukan sesuatu yang keji. Allah tidak butuh kepada kita yang meninggalkan makan dan meninggalkan minum di siang hari di bulan suci Ramadan seperti ini. Maka hendaknya sekali lagi, ya, mari kita mengucapkan, ya, terutama di bulan suci Ramadan seperti ini, ya, kita tinggalkan semua ucapan, perkataan keji dan juga perbuatan keji itu kita tinggalkan. Ya, karena Allah tidak butuh, ya, kepada kita ibadah puasa kita meninggalkan makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan, itu Allah tidak butuh yang demikian kalau kita tidak meninggalkan ucapan ataupun perbuatan keji. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaysa Allah hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan keji dan perbuatan keji, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi di dalam hadis ini sangat jelas sekali Rasulullah menyebutkan bahwa, ya, Allah tidak membutuhkan kita meninggalkan makan. Allah tidak membutuhkan kita untuk meninggalkan minum di siang hari di bulan Ramadan ini kalau kita masih melakukan ataupun mengucapkan sesuatu yang keji. Maka daripada itu, agar ibadah puasa kita tidak sia-sia, maka sebaiknya semaksimal mungkin kita tinggalkanlah, ya, kita tinggalkan ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan keji yang jika kita lakukan bisa menyinggung, menyakiti orang lain. Meskipun dalam syariah puasa adalah menahan diri dari makan, ya, dari minum dan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa yang lainnya tentunya juga. Akan tetapi secara esensi puasa juga berarti meninggalkan keburukan yang biasa dilakukan
di luar bulan suci Ramadan. Hal ini agar kita semua berlatih ya untuk senantiasa berbuat baik hingga berlanjut nantinya setelah bulan suci Ramadan ini berakhir. Ya, artinya kita berlatih di bulan Ramadan ini untuk melakukan, mengatakan sesuatu yang baik-baik saja. Harapannya nantinya setelah Ramadan berakhir, kebaikan-kebaikan itu masih tetap bisa berlanjut, masih kita lakukan meskipun bulan Ramadan nanti berakhir. Salah satu yang perlu diperhatikan ketika berpuasa, ketika kita melakukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan seperti ini adalah menghindari perkataan dan perbuatan yang dapat mengurangi kesempurnaan ibadah puasa yang sedang kita lakukan saat ini. Perkataan yang buruk ya, seperti yang ya kita tahu sendiri seperti apa perbuatan buruk itu ya. Jadi perkataan yang buruk dapat mengurangi pahala puasa. Bahkan menurut pendapat Al-Auza'i ya, menurut pendapat Al-Auza'i, ghibah itu ya, meribah, membicarakan orang lain, itu ghibah artinya. Jadi menurut Al-Auza'i, ghibah itu dapat membatalkan puasa. Wah, saking apanya, saking hati-hatinya ya, agar jangan sampai kita meribah atau membicarakan orang lain. Wah, beliau menyebutkan ghibah dapat membatalkan puasa bahkan, dan mengharuskan pelakunya untuk mengganti puasanya. Wah, bayangkan ini ya, saking hati-hatinya beliau, kerasnya ya, sampai-sampai beliau ghibah itu katanya dapat membatalkan puasa sehingga puasanya harus diganti. Jadi ghibah itu ya seperti yang salah satu yang dapat mengurangi pahala puasa. Ya, khamsun yuftirna shaim. Ya. 5 perkara yang dapat membatalkan puasa kata Rasulullah, salah satunya ya yang dapat mengurangi pahala puasa. Al-ghibatu, yaitu ghibah, membicarakan orang lain. Kemudian dari sinilah terlihat ya bagaimana ulama-ulama kita, ulama-ulama yang soleh ya mengajarkan bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus semata, namun juga menjaga perilaku dan perkataan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah ketika berucap, ketika melakukan apapun itu, mudah-mudahan senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya bisa melakukan dan mengatakan sesuatu yang baik. Amin. Allahumma amin.